Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dios Fawas Gifari dengan NIM 40200121105, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin. Adapun mata kuliah saya yaitu kajian naskah klasik. Dosen pengampu Ibu Mastaning Eshum Emhum. Jadi saya akan menjelaskan tentang perjalanan Lagaligo ke perkampungan Tempe. Oke, langsung saja cekidot. Dalam epos Lagaligo ada perempuan yang membuat Lagaligo ini tertarik untuk datang ke perkampungan Tempe. Dia adalah sosok yang memikat dan menarik perhatian Lagaligo sehingga dia memutuskan untuk mengunjungi perkampungan Tempe untuk bertemu dengannya. Setelah Lagaligo tiba di perkampungan Tempe, cerita berlanjut dengan berbagai peristiwa dan konflik yang melibatkan karakter-karakter utama termasuk interaksi antara Lagaligo dengan masyarakat perkampungan Tempe. Di perkampungan itu Lagaligo terlibat dalam berbagai petualangan dan percintaan yang membentuk bagian penting dari narasi epik tersebut. Kedatangan Lagaligo ke perkampungan Tempe tidak hanya membawa dia dalam pertualangan fisik, tetapi juga menggambarkan konflik-konflik yang dalam, baik dalam hal percintaan, persaingan antar karakter maupun ambisi pribadi. Di sini hubungan antara Lagaligo dan perempuan yang memikat hatinya menjadi salah satu pusat cerita di mana mereka terlibat dalam dinamika hubungan yang kompleks dan penuh intrik. Perjalanan Lagaligo di perkampungan Tempe menggambarkan perjuangannya dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan, baik dalam hal kekuatan fisik maupun spiritual. Epik ini tidak hanya memperlihatkan keberanian dan kejayaan, tetapi juga menggambarkan kisah tentang cinta, pengorbanan, dan pencarian makna hidup. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan bagian atau part yang dimana konflik ini mulai terjadi. Oke, langsung saja. Tertawalah Juala Opunawere sambil berkata, "Janganlah hendaknya engkau merasa tersinggung atas ucapan Wesula Uleng, Akulu serta Wanacawa, sebab apa yang diungkapkan oleh saudara-saudara sepermainan Weten Rigangga itu benar adanya. Berkatalah Opuna Tempe, mengapa wahai Akulu, Wesula Uleng, Wanacawa, sehingga kalian mencetuskan kemarahan pada tuanmu Opunawere, padahal yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh ialah orang-orang Cina sendiri." Opunawere pun masuk ke dalam istana, maka terburu-burulah Latenri pada ayahanda Wetamono menyapa sambil berkata, "Silahkan duduk wahai adinda mulia Opunawere." Opunawere lalu mengambil tempat duduk lalu makan sirih yang disodorkan padanya. Lalu berkatalah Opunawere, "Wetenri Jaka," berkata sambil memberikan perintah, "Pergilah ke Barukai serta panggillah ayahmu wahai Totenriala." Berkatalah Itoteono, "Pergilah engkau ke Padang wahai Ungawe Majang untuk memanggil tuanmu Itostone. Katakanlah kepadanya bahwa tetangga kita Baginda Pangeran mahkota kerajaan Luwu sedang berada di istana." Maka berangkatlah Aji bersama dua orang temannya menuju Padang. Sementara itu Watenri Jaka masuk ke ruangan dalam lalu berdiri di hadapan putrinya sambil berkata, "Keluarlah untuk memberikan sembah sujud kepada Baginda." Watenri Gangga menenangkan perasaannya, lalu ibunya Ilamat Tone diiringi oleh para dayang-dayang langsung ke ruangan tamu dan duduk bersimpu di hadapan Baginda. Sementara itu Wesuloleng menyodorkan sirih kepada Tosulolipu, sedangkan Anacawa berkata kepada Lafaweneri, "Silahkan makan sirih belum mabekeng. Maklumlah wahai Totenriesa bahwa kami tidak memiliki sirih maupun pinang." Tiada berapa lama kemudian maka tibalah Datu Nasolo, langsung naik ke istana lalu masuk ke dalam ruangan. Berkatalah Toponyompa sambil berkata, "Silahkan duduk, aku sejak tadi menunggumu." Selanjutnya Datuk mengaturkan sembah sambil merangkapkan kedua belah tangannya lalu duduk bersimpuh di hadapan Opunawere berdampingan dengan Tosulolipu. Berkatalah Pamadalete, "Dengarkanlah wahai Ananda Tosolo. Lagaligo yang meminta aku datang kemari. Ia mengharapkan kehadiranmu di Cina untuk meramaikan pesta atas ayam jagonya yang bernama Mas Salisye, makna belang mata. Wahai Mono, adikmu lah Wedio yang akan matunu tedong untuk dipersembahkan kepada sang dewata. Ia mengharapkan kehadiranmu, suami istri, sekalian berkumpul dengan segenap sepupumu yang 70 orang itu di La Tenete." Berkatalah Opunawere, "Itulah sebabnya wahai Ananda Wegangka, maka paman sendiri yang memerlukan menyampaikan undangan kepadamu, tidak lain karena ku ingin mempertemukan kalian semuanya bersepupu di istana kediamanku."
Puna Tempe menyahut dengan lembut bahwa bagaimana bisa engkau tidak menghadiri undangan di Cina, sedangkan pamanmu lah yang mulia sendiri menyempatkan diri datang kemari sengaja untuk mengundangmu. Walaupun sekiranya hanya suruhan dari suruh atau sekalipun misalnya hanya pesan dari beliau saja yang datang, tidak wajar engkau tolak, apalagi kini Opunaweret telah sengaja datang sendiri kemari semata-mata karena memenuhi keinginan Ila Galigo. Sementara itu, Toten Riesa menemui Opunacina di Barukai lalu berkata, tadi telah terjadi ketegangan antara Toten Rigiling dengan Wesula Uleng. Tidak lain adalah menyangkut Tobote yang telah membatalkan rencana perkawinan dan pas Saungnye mengurungkan niat. Lasulo Lipu merasa geli lalu berkata, diamlah engkau wahai Lapawen Neri. Sesungguhnya semua itu adalah akibat perbuatan anak Datuk Pitu Puloe ketika mengantar pengantin di Tempe. Padahal sayalah yang menerima ganjarannya. Maka segenap anak Datuk Pitu Puloe sama-sama tertawa mendengarkan ucapan Lasulo Lipu. Lalu berkatalah Lapala Jering, wahai Toboto, Opuna Solo sedang pula di sini dalam rangka mengantarkan Opunawere. Mendengar hal itu, maka serta merta Ila Galigo bergegas naik ke istana, diiringi oleh semua anak Datuk Pitu Puloe, langsung mengambil tempat duduk di atas tikar. Maka Lapala Jaring serta Daeng Mapata naiklah ke atas pohon asam, namun demikian tidak dilihatnya juga kedatangan sepupunya. Lalu berkatalah Topas Sesu, kami tidak melihat adanya usungan tumpangan sepupu kita. Tidak perlu diramaikan karena baginda yang mulia Sabri Gading hanya mencarikannya jodoh yang bekerja sebagai pacempa. Anak Datuk Pitu Puloe tertawa terpingkal-pingkal lalu berkatalah Laten Riate berbarengan dengan Lapalipui, wahai Opunacina, rupanya tidak kelihatan juga usungan milik sepupu kita. Malahan tiada seekor burung pun yang terbang dan tiada seekor capung pun yang hinggap di antara Cina dan Tempe. Lapamus Sureng menjawab sambil berkata, sesungguhnya usungan yang kami lihat itu tidak lain hanyalah milik sepupu kita, Weten Ritime Todatai Ida Kesekati Punabuloi. Betapa kurang senangnya perasaan hati Tosinapati mendengarkan ucapan Lapabari Tokompire. Lalu berkatalah Ila Semangga, engkaulah wahai Datuna Sopeng bersama Opula Muru yang naik ke atas pohon asam untuk menilik kedatangan usungan milik sepupu kita Datuna Tempe. Maka naiklah Laten Ridolo bersama Leten Ripale Tolu Murue ke atas pohon asam. Lalu berkatalah Topas Sesu dan Toruka dengan perasaan geli bahwa, wahai Datuna Sopeng dan Opula Muru, bukankah baginda yang mulia Opunaware itu adalah orang kaya raya? Namun mengapa pula engkau menjadi pedagang asam? Berkatalah Lapain Rongton Riesa, mengapa pula engkau bersusah memanjat pohon asam, wahai Datuna Sopeng serta Opula Muru? Padahal niscaya baginda Opunaware tidak akan membiarkan putranya berjualan asam. Segenap anak Datuk Pitu Puloe sama-sama tertawa. Lalu berkatalah Laten Ridolo berbarengan dengan Laten Ripale Tola Murue, kelihatannya hanya ada padang rumput nan luas, tempat merumput bagi kerbau bajak yang membentang dari Tempe ke Cina. Bahkan tidak nampak adanya seekor burung pun yang berterbangan, juga tidak kelihatan adanya capung seekor pun yang hinggap di antara Cina dan Tempe. Betapa murkanya Ila Galigo mendengar ucapan sepupunya. Lalu berkatalah Sulolipu berbarengan dengan Lopu Menari, tenangkanlah perasaan hatimu, wahai Adinda Galigo. Di sana sudah tampak orang yang dinanti-nantikan, usungan milik permaisurinya Towalen Naik dengan pengawalnya yang memenuhi padang luas, memenuhi lembah. Pakaiannya bercahaya sampai ke langit dan pengiringnya terdiri atas bisau patudang. Betapa gembiranya perasaan hati Opunacina, seolah-olah hati sanubari Toponari disirami dengan cairan madu. Lalu berkatalah Lapala Jaring berbarengan dengan Lapunus Sureng bahwa, janganlah wahai Toboto percaya pada ucapannya sepupu kita itu. Bukankah usungan milik Datuna Tempe melainkan yang tampak tidak lain hanyalah usungan milik sepupu kita Weleri Jawa Tosoponge. Lapain Rongi tertawa terbahak-bahak, sedangkan anak-anak Datu Pitu Puloe cekikikan tak ubahnya dengan wanita. Berkatalah Lasulo Lipu berbarengan dengan Lapawen Nari, wahai Opunacina, tidak kelihatan adanya usungan milik sepupu kita dari Tempe. Bahkan tidak ada seorang bocah angon, tiada seekor burung pun yang terbang di antara Cina dan Tempe. Siapakah gerangan orang yang datang dengan usungannya memasuki wilayah Cina? Kecut rasanya perasaan hatiku melihat banyaknya orang bisau patudang yang mengiringinya, ucap Rijawa Tosoponge. Berkatalah Lasulo Lipu berbarengan dengan Lapawen Nari, tenangkanlah dahulu perasaan hatimu, wahai Adinda Galigo. Kelihatannya ada pula
usungan yang memasuki wilayah Cina diiringkan oleh bisu patudang amat banyak. Saya kira itulah sepupumu dari Tempe. Rupanya itu adalah usungan milik saudaranya Laten Ripele Tola Murue. Lalu berkatalah Tote Siweoja, "Wahai Kanda Toruka, lebih baik engkau yang naik ke atas pohon asam untuk mengintai akan kedatangan usungan milik sepupu kita. Sesungguhnya perasaan hatiku tidak senang, sebab usungan milik orang dari tempat jauh sudah pada tiba, akan tetapi usungan milik Wemono ialah galigo demikian murka." Maka berkatalah beliau, "Turunlah kemari wahai Topas Sesu, dan mari kita bubarkan para tamu. Kemudian kita persiapkan seluruh peralatan perang. Sungguh perasaan hati saya tidak senang terhadap perlakuan Datuna Tempe. Bukankah Baginda Punawere sendiri yang sengaja datang ke Tempe tanpa menghiraukan ketinggian derajatnya untuk mengundang sepupu kita? Bila mana diiakannya, namun dia tidak kunjung tiba di Cina." Jadi itulah sedikit banyaknya cerita yang bisa saya sampaikan di bagian atau part ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan